Sword of Coming, episode 340. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Pingan tidak bisa menghilangkan mimpi aneh itu dari benaknya saat ia berbaring di tempat tidur. Sebelumnya, ia pernah membaca buku Konfusianisme dalam mimpinya saat berlibur di Pulau Osmanthus. Bagaimana dengan kali ini? Apa makna mendalam di balik mimpi aneh ini? Atau mungkin itu hanyalah mimpi biasa? Mungkin ia terlalu banyak berpikir. Chen Pingan duduk dan turun dari tempat tidur. Karena tidak bisa tidur, dia memutuskan untuk berjalan ke meja untuk memeriksa barang-barangnya. Jiun yang telah memberinya beberapa konfirmasi pagi itu. Konvoi klan Yao ke ibu kota akan melewati kota rubah besok pagi, jadi Chen Pingan dan para pengikutnya dapat bertemu mereka di sana untuk melakukan perjalanan bersama ke kota Meraj. Setelah itu, mereka bisa berpisah di stasiun feri terkenal yang terletak di luar ibu kota, dan Chen Pingan beserta para pengikutnya dapat melanjutkan perjalanan ke utara menuju puncak istana surgawi. Jenderal tua Yao telah mengatur nama samaran yang diperlukan untuk mereka, sehingga mereka dapat terus menikmati perjalanan yang lancar ke utara bahkan setelah berpisah. Chen Pingan menyalakan lampu minyak dan meletakkan labu penunjang pedangnya di atas meja. 15 terbang keluar, dan Chen Pingan mengeluarkan jubah daunnya, anggur manis emas, dengan ekspresi sedikit sedih di wajahnya. Dia sedikit sedih karena anggur manis emas rusak, dan dia bahkan lebih sedih karena koin yang harus dia gunakan untuk memperbaiki jubah dao tersebut. Dia sudah menghabiskan semua koin hujan biji-bijiannya, dan memperbaiki jubah dao ini tidak akan membutuhkan koin panas kecil atau koin kepingan salju. Sebaliknya, Chen Pingan hanya perlu mengeluarkan satu koin tembaga esensi emas, satu dari kantong yang diberikan Zheng Dafeng sebagai hadiah terima kasih setelah naik ke tingkat berikutnya di kota naga tua. Chen Pingan menghela napas sambil membelai jubah dao yang terlipat rapi. Tidak heran orang-orang mengatakan bahwa pertanian adalah sesuatu yang akan menghabiskan segunung emas dan perak. Tidak ada yang akan mengklaim bahwa mereka memiliki terlalu banyak uang untuk dibelanjakan. Namun, Chen Pingan tiba-tiba teringat Liu Yusu, bocah muda yang pernah tinggal di perkebunan Ape Havok di Gunung Stalaktit. Ayahnya pada dasarnya adalah dewa kekayaan di benua putih murni, jadi mungkin hanya bocah muda seusia Chen Pingan inilah yang berhak khawatir memiliki terlalu banyak uang. Chen Pingan mengeluarkan kantong berisi koin tembaga esensi emas dan dengan lembut meletakkannya di atas meja. Dia meremas koin-koin itu dan meletakkannya di atas meja, menumpuknya menjadi menara mini yang lebih pendek dari telapak tangannya. Chen Pingan tersenyum saat melakukan ini. Menara uang ini agak kecil dan agak pendek. Jika tidak, dia akan merasa lebih bahagia. Tak satu pun dari koin tembaga esensi emas yang sangat berharga itu adalah koin persembahan atau koin ucapan selamat musim semi. Sebaliknya, semuanya adalah koin keberuntungan. Karakter, mengusir kejahatan, dan kedamaian dunia, dicap di kedua sisi koin, namun font karakternya berbeda dari koin keberuntungan yang pertama kali diperoleh Chen Pingan di dunia kecil permata. Diduga, pencetakan koin-koin ini akan berubah setiap 60 tahun. Saat tinggal di Gunung Stalaktit, Chen Pingan telah mempelajari mantra pemurnian yang tampaknya kasar dan sederhana dari pria yang memeluk pedang itu. Namun kenyataannya, itu adalah mantra yang sangat ortodoks dan tepat. Dia telah memurnikan koin tembaga esensi emas menggunakan mantra ini saat itu, dan hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk menghidupkan kembali anggur manis emas. Seperti cabang pohon willow yang tumbuh, benang-benang yang putus dari jubah daunnya yang rusak parah telah terjalin kembali dalam pemandangan yang sangat mistis. Chen Pingan memperkirakan bahwa anggur manis emas dapat kembali ke kondisi semula paling lama dalam 10 hari. Ada juga kejutan menyenangkan lainnya, yang terkait dengan beberapa naga yang disulam pada jubah dao. Pada awalnya, permata emas yang dipegang oleh naga melingkar terbesar dan mata dari dua naga yang sedikit lebih kecil tidak terlalu bercahaya. Namun, setelah mengonsumsi koin tembaga esensi emas, Chen Pingan menemukan bahwa ini pada dasarnya adalah tindakan melukis mata pada naga. Hal ini terutama terjadi pada permata emas, dengan energi spiritualnya menjadi sangat melimpah sehingga hampir sekental air. Chen Pingan tidak pernah terpaku pada alat spiritual atau harta karun abadi, namun penemuan ini sedikit membangkitkan minatnya.
Ini karena kualitas dan kekuatan anggur manis emas mengalami tren yang mirip dengan basis kultivasi seni bela diri Wei Xian, Zulian, dan yang lainnya, yaitu terus meningkat. Apa yang berada di peringkat di atas harta karun abadi? Alat surgawi. Klan Fu adalah klan terkaya di kota Naga Tua, namun bahkan mereka pun tidak memiliki alat surgawi sejati setelah berbisnis dan mengumpulkan kekayaan selama lebih dari 1000 tahun. Namun, Chen Ping'an tidak menyimpan harapan muluk bahwa anggur manis emas suatu hari nanti dapat berevolusi menjadi alat surgawi. Lagi pula, dia tidak tahu berapa banyak koin tembaga esensi emas yang perlu dia keluarkan untuk mencapai hal ini. Terlebih lagi, dunia kecil permata telah lenyap, jadi sangat mungkin produksi 3 jenis koin tembaga esensi emas juga telah berakhir. Mungkin mereka tidak akan lagi muncul di dunia. Sekalipun Chen Ping'an cukup beruntung untuk memperbaiki jembatan keabadiannya di masa depan, dia tetap perlu memurnikan 5 harta abadi yang sesuai dengan 5 elemen jika dia ingin maju ke tingkat 5 atas. Dengan demikian, sangat tepat untuk menggambarkan hal ini sebagai sesuatu yang lebih sulit daripada mendaki surga. Namun bagi Chen Ping'an, ini bukanlah hal yang buruk. Ini hanyalah latihan 1 juta pukulan lagi setelah menyelesaikan 1 juta pukulan pertama. Semuanya akan baik-baik saja selama dia bisa melihat jalan di bawahnya dengan jelas dan memahami kemana langkah selanjutnya harus diarahkan. Adapun berapa lama dan seberapa sulit perjalanan ini, itu bukanlah sesuatu yang dia pikirkan. Chen Ping'an terus mengambil kembali harta karunnya dari distrik ke-15. Di sana ada inti ilmu pengetahuan emas yang diberikan Dewa Kota Shen Wen kepadanya, dan juga pecahan sisa patung emas Dewa Kota setelah ia lenyap dari dunia. Setumpuk potongan bambu hijau subur dapat ditelusuri kembali ke Gunung Suci Azure, meskipun lebih dari setengahnya sudah dipenuhi dengan baris-baris puisi dan prinsip-prinsip yang telah diukir oleh Chen Ping'an. Ada juga batu empedu ular yang dikembalikan oleh He Xiaoliang dari Sekte Dekrit Ilahi kepadanya. Pada akhirnya, Chen Ping'an mengambil segel air yang telah diukir dan dipahat sendiri oleh Tuan Qi. Ia dengan lembut meletakkannya di tengah meja sebelum juga menyandarkan lengan dan dagunya di atas meja. Ada pepatah umum yang mengatakan bahwa gunung dan air tidak dapat dipisahkan. Namun, segel gunungnya telah hancur di parit naga banjir, membuat segel airnya tampak sangat kesepian saat ini. Chen Ping'an sedikit melamun, dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Ia ingin membeli jepit rambut giok putih selama perjalanan selanjutnya, dan tidak masalah meskipun bahannya biasa saja. Setelah mengukir 8 karakter pada jepit rambut itu, ia bisa memakainya di rambutnya. Dia tidak bermaksud pamer, dan dia hanya berpikir bahwa dalam keadaannya saat ini, dia seharusnya mengenakan anggur manis emas atau jubah biru langit dengan jepit rambut giok. Dia bukan seorang cendekiawan, tetapi setidaknya dia bisa berpura-pura menjadi seorang cendekiawan, bukan? Selain itu, ketika dia kembali ke benua botol berharga timur dan pergi ke Akademi Tebing Gunung Negara Sui Raya untuk mengunjungi Li Baoping dan yang lainnya, dia tidak perlu lagi khawatir mempermalukan mereka karena pakaiannya. Setelah membaca begitu banyak buku dan mempelajari begitu banyak prinsip bijak, Chen Ping'an tetap paling menyukai ke-8 tokoh tersebut. Seorang yang berbudi luhur seharusnya bersikap ramah seperti giok. Namun, setelah mengingat bahwa ada seorang sarjana bangsawan yang tidur di lantai penginapan, Chen Ping'an merasa sedikit penasaran tentang Akademi Penakluk Agung. Seandainya ia tidak ingin tinggal di benua daun payung dan menunda perjalanannya, Chen Ping'an pasti ingin mengunjungi Akademi Konfusianisme itu untuk melihat-lihat. Chen Ping'an menyimpan semua hartanya satu persatu, mengembalikannya ke dalam kantong harta karunnya. Untuk melunasi hutang-hutangnya yang lama dan baru kala itu, Zheng Dafeng memberi Chen Ping'an lebih dari sekadar sekantong koin tembaga berisi esensi emas. Ia juga memberi Chen Ping'an sebuah harta karun pengecil yang sangat berharga. Itu adalah sebuah tablet giok tanpa ukiran, sehingga tampak sesederhana dan seanggun mungkin. Namun, Chen Ping'an sudah terbiasa berinteraksi dengan 15, dan kerjasama di antara mereka juga sangat lancar. Karena itu, dia belum menggunakan harta pengecil ukuran itu selama ini. Bahkan Immortal Bumi di tingkat Naschen mungkin tidak dapat memperoleh harta seperti itu, namun Chen Ping'an menyembunyikannya dan membiarkannya tidak digunakan begitu saja. Armor embun, Gunung Barat, untuk sementara ditinggalkan bersama Wei Xian, pedang penghenti salju tergantung di pinggang Lu Baixiang, dan pedang ketertarikan mendalam berada di punggung Sui Yubian.
Rantai pengikat iblis emas yang ditempa dari kumis naga banjir tua itu terlalu spektakuler dan mencolok, tidak cocok dengan versi anggur manis emas seputih salju dan juga tidak cocok dengan jubah biru biasa yang dibeli Chen Pingan dari pasar. Kalau tidak, Chen Pingan bisa menggunakannya sebagai ikat pinggang. Chen Pingan merasa sangat bahagia dan tenang setelah menyimpan harta kekayaannya yang melimpah. Bagaimana cara menghilangkan kekhawatiran? Tentu saja melalui kekayaan dan anggur. Dia berdiri dan berjalan untuk membuka jendela. Saat melakukannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa kamar sebelah benar-benar sunyi. Kedap suara dinding di penginapan itu cukup buruk, sehingga Chen Pingan sering mendengar dengkuran lembut Pei Qian saat tidur. Chen Pingan mengira gadis kecil kurus itu bertingkah seperti tikus lagi, menyelinap ke bawah untuk mencuri makanan dari dapur saat semua orang tidur. Dia menunggu sekitar 15 menit, namun yang akhirnya dia dengar adalah pintu penginapan dibuka dan ditutup. Chen Pingan dengan santai menjentikkan jarinya, seketika memadamkan lampu minyak di atas meja. Tidak lama kemudian dia mendengar Pei Qian berjalan ke atas. Barulah ketika Pei Qian menutup pintunya, Chen Pingan akhirnya menenangkan pikirannya dan menyalakan kembali lampu minyaknya. Dia mengambil 3 buku dan mulai membolak-balik halamannya dengan santai. Ada kitab panduan mengguncang gunung yang telah dipinjamnya dari Guken, kitab otentik penghindar kematian yang diberikan Li Shishen kepadanya, dan kitab suci pedang yang tepat yang diberikan Zheng Dafeng kepadanya. Chen Pingan telah menghafal isi buku-buku tersebut, dan selain mulai berlatih meditasi tidur dari kitab panduan pengguncang gunung baru-baru ini, dia juga telah berlatih jimat dan teknik pedang selama beberapa waktu. Namun, dia hanya membuat sedikit kemajuan dibandingkan dengan periode sebelum dia secara tidak sengaja memasuki tanah suci bunga teratai. Dia tidak punya cukup waktu atau tenaga untuk fokus pada begitu banyak hal sekaligus. Namun, ia percaya bahwa ia dapat mengambil kuas kaligrafi dan mencoba membuat beberapa jimat dari kitab penangkal kematian sejati yang bahkan lebih unggul daripada jimat penekan iblis pagoda harta karun. Ia berpotensi berhasil dalam sekali percobaan. Chen Pingan membaca sepanjang malam, hingga pagi berikutnya. Matahari belum terbit, namun ia sudah bisa mendengar suara gemerisik samar dari sebelah. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintunya. Chen Pingan menyimpan ketiga buku itu dan berjalan ke pintu untuk membukanya, hanya untuk melihat Pei Qian sudah berkemas dan berpakaian siap berangkat. Ia membawa barang bawaannya dan memegang tongkat pendakiannya, dan ada senyum cerah di wajahnya saat ia mendongak dan bertanya, "Kapan kita berangkat ke kota Meraj?" "Bukankah sudah kubilang untuk menginap di penginapan?" jawab Chen Pingan. Senyum mempesona tetap terpancar di wajah Pei Qian saat dia berpura-pura bodoh dan bertanya, "Haruskah aku membangunkan anak pincang itu untuk membuat sarapan untuk kita? Kita harus mengisi perut sebelum berangkat. Kudengar ibu kota berjarak 1 atau 2.000 kilometer dari kota Rubah. Jaraknya cukup jauh." Chen Pingan baru saja akan mengatakan sesuatu, namun tiba-tiba sarjana miskin itu muncul, menguap sambil menyeret kakinya dan memukul bagian belakang kepala Pei Qian. Matanya sayu saat menatap Chen Pingan dan bertanya, "Apakah rombongan dari klan Yao akan datang sepagi ini? Apakah Yao Zhen begitu putus asa untuk pergi ke ibu kota demi menjadi menteri utama Kementerian Perang?" Pei Qian sangat marah setelah dipukul di belakang kepalanya tanpa alasan, dan dia mengangkat tongkat pendakiannya dan hendak menebas pinggang Zhong Kui. Namun, dia melirik Chen Pingan dan segera menghentikan gerakannya, lalu bergumam pelan, "Orang mulia tidak pernah menggunakan kekerasan, itulah yang tertulis dalam kitab. Cendekiawan macam apa kau ini? Kau pantas tidak mendapat kasih sayang dari Jiu Niang." Si Lamei kecil benar. Cendekiawan miskin adalah orang-orang yang paling dibenci di dunia. Zhong Kui mengabaikan gerutuan Pei Qian, lalu meletakkan tangannya di atas kepala gadis kecil kurus itu dan terkekeh, "Chen Pingan, sebaiknya kau bawa dia bersamamu. Aku tidak ingin menghadapi gadis kecil seperti dia sepanjang hari, setiap hari. Itu terlalu menyebalkan. Bahkan, aku harus minum begitu banyak anggur plum hijau sampai akhirnya tidak terasa lagi bagiku. Lagi pula, keadaan di kota Rubah tidak damai. Kau akan melanggar niat awalmu jika meninggalkannya di sini." Pei Qian segera berdiri tegak dan membusungkan dada, tetap diam dan tenang sambil berusaha sebaik mungkin untuk tampak jujur dan patuh. Chen Pingan tidak langsung memberikan jawaban, dan dia hanya menjawab, "Saya akan memikirkannya." "Kau memang harus memikirkannya baik-baik." Zhong Kui tersenyum dan mengangguk setuju.
Chen Pingan berjalan menuruni tangga dan meninggalkan penginapan untuk berjalan-jalan. Ketika Zhong Kui membuka pintu penginapan, Jiu Niang, kakek ketiga, dan bocah pincang itu sudah bangun. Mereka mulai sibuk menyiapkan sarapan. Su Lian dan yang lainnya membuka pintu mereka di lantai 2 hampir pada waktu yang bersamaan. Penginapan itu langsung menjadi ramai. Ketika Pei Qian dan Zhong Kui berjalan menuruni tangga, gadis kecil kurus itu diam-diam menarik lengan baju Zhong Kui. Saat sarjana bangsawan itu menoleh untuk melihatnya, Pei Qian dengan tenang berkata, "Aku akan berbicara dengan Jiu Niang dan menyampaikan kata-kata baik untukmu nanti. Bisakah ini dianggap sebagai timbal balik dari niat baik?" Zhong Kui mengacungkan jempol padanya dan berseru, "Sungguh ksatria." Chen Pingan berjalan-jalan sejauh beberapa kilometer, mempraktikkan meditasi berjalan 6 langkah sambil perlahan kembali menyusuri jalan resmi. Ia merasa segar dan bersemangat kembali. Dia melirik beberapa kali lagi ke arah siluet Foxtown di kejauhan. Chen Pingan hampir tidak mampu menahan diri untuk tidak mengeluarkan jimat penerangan energi yang satu-satunya jimat penerangan miliknya yang terbuat dari kertas jimat emas untuk menyelidiki sosok-sosok perkasa yang bersembunyi di kota rubah. Jika iblis kuat dengan basis kultivasi yang tinggi benar-benar bersembunyi di sana, maka jimat penerangan biasa belum tentu mampu mendeteksi keberadaan mereka. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bagaimanapun, fakta bahwa seorang cendekiawan terhormat dari Akademi Penakluk Agung berjaga di sini adalah bukti bahwa tokoh-tokoh perkasa yang bersembunyi di kota rubah jelas lebih kuat daripada yang disebut iblis-iblis besar di negara pakaian berwarna-warni. Namun, Chen Pingan segera menghentikan dirinya sendiri untuk tidak menggunakan jimat penerangan. Jika iblis yang sangat kuat benar-benar bersembunyi di kota rubah, maka mengaktifkan jimat penerangan energi yang emas itu akan berfungsi sebagai peringatan sekaligus provokasi. Apakah Chen Pingan begitu bosan sehingga secara aktif mencari masalah untuk dirinya sendiri? Terlebih lagi, kertas jimat emas sangat berharga, dan setiap lembar yang dia gunakan berarti satu lembar berkurang dalam kepemilikannya. Chen Pingan tentu saja tidak akan menyia-nyiakan hartanya seperti ini. Setelah kembali ke penginapan, Chen Pingan merasakan sakit kepala hebat saat duduk di ambang pintu. Ternyata, Pei Qian dan Zhong Kui sedang duduk bersama di sebuah meja, dengan Zhong Kui menyesap anggur sambil menyesatkan gadis kecil itu. Pei Qian mendengarkan dengan penuh konsentrasi, dan sepertinya dia sedang mendapatkan pencerahan. "Apakah kamu tahu mengapa orang mulia tidak pernah menggunakan kekerasan?" tanya Zhong Kui. "Karena para cendekiawan tidak pandai berkelahi," jawab Pei Qian. Zhong Kui merendahkan suaranya dan mengungkapkan dengan nada misterius, "Arti sebenarnya dari pepatah ini adalah bahwa orang-orang mulia dapat membunuh lawan mereka hanya dengan kata-kata. Kaum bangsawan memang sehebat itu dalam berdebat. Mereka bahkan bisa memarahi orang sampai mati," tanya Pei Qian dengan bingung. Zhong Kui meletakkan satu kakinya di bangku, memasang ekspresi puas di wajahnya sambil mengangkat alis dan memberi isyarat kepada Pei Qian untuk menuangkan anggur untuknya. Baru setelah itu dia akan menjawab pertanyaannya. Pei Qian memutar matanya dengan ekspresi jijik. Dia melirik Zhong Kui dari samping, seolah-olah wajah kecilnya yang kecoklatan itu bertanya kepadanya siapa sebenarnya dirinya. Zhong Kui tidak marah, dan dia menunjuk wajah Pei Qian yang kecoklatan sambil tertawa dan berkata, "Hanya kamu yang tidak mau menderita kerugian sekecil apapun, ya." Namun, Pei Qian memang marah, dan segera berdiri lalu membungkuk untuk menepis jari Zhong Kui. Zhong Kui menggeser tubuhnya dan terus menunjuk ke arah Pei Qian. Sementara itu, Pei Qian terus mengayunkan tangannya sambil menepis jari sarjana bangsawan itu. Melihat dari balik meja di kejauhan, Jiu Niang tidak berpikir bahwa kepolosan Zhong Kui yang seperti anak kecil saat ini adalah sesuatu yang akan membuat seorang wanita terkesan. Namun, kemampuannya untuk mempermainkan Pei Qian menunjukkan bahwa kemungkinan besar dia bukanlah orang yang jahat. Pei Qian belum pernah bertemu dengan sarjana yang begitu tidak tahu malu sebelumnya, dan mencoba menepis jarinya berulang kali membuatnya akhirnya terengah-engah karena kelelahan. Dia kembali ke tempat duduknya dan terkekeh, karena orang-orang mulia begitu mengesankan. Mengapa sering dikatakan bahwa lebih baik menyinggung orang mulia daripada menyinggung orang jahat? Zhong Kui tersenyum tipis. "Karena mereka belum pernah bertemu denganku." Pei Qian meringis dan berkata, "Ih, omong kosong. Apakah kamu pernah membaca buku sebanyak ayahku?" Zhong Kui menamparkan pipinya sendiri. Ia terdiam. Lebih tepatnya,
Sepertinya ia terlalu malu untuk menghadapi para bijak yang dihormati di kuil-kuil Konfusianisme. Aku mengakui kekalahan. Chen Ping'an berjalan menghampiri Jiu Niang dan mengambil sejumlah perak yang telah disiapkannya sebelumnya. Jiu Niang tidak mencoba menolak pembayarannya kali ini. Hanya 20 atau 30 tael perak, jadi dia tidak punya pilihan selain menerimanya karena dermawan klan Yao bersikeras. Dia tersenyum getir dan berkata, "Tuan Muda Chen, saya harap Anda dapat menjaga Lingzi untuk saya ketika Anda melakukan perjalanan ke ibu kota dengan rombongan klan Yao. Dia orang yang sombong, dan memang agak tidak disukai. Namun, saya harap Anda dapat memenuhi permintaan saya yang tidak masuk akal ini." Chen Ping'an mengangguk dan menyetujui permintaan Jiu Niang. Kemudian dia tersenyum dan mengulurkan tangannya. Jiu Niang benar-benar bingung. Chen Ping'an tersenyum dan berkata, "Merawat Nona Yao untuk Anda akan membutuhkan biaya setidaknya 20 atau 30 tael perak. Tidak masuk akal jika kami mengenakan biaya kurang dari itu." Sudah bertahun-tahun lamanya sejak Jiu Niang tersenyum sebahagia ini. Ia dengan keras menamparkan kembali perak itu ke telapak tangan Chen Ping'an dan terkekeh geli. "Ya ampun, Tuan Muda Chen. Siapa sangka Anda juga seorang pebisnis yang brilian." Chen Ping'an dengan tulus menerima perak itu dan menyimpannya sebelum berkomentar, "Seseorang perlu mencari nafkah dengan cara yang berprinsip ketika bepergian ke luar negeri." Zhong Kui menoleh untuk melihat interaksi yang penuh sukacita dan harmonis antara Jiu Niang dan Chen Ping'an. Kemudian ia berbalik ke dapur dan berteriak, "Ingat untuk membawakan saya semangkuk cuka ketika kalian menyajikan sarapan sebentar lagi. Saya ingin semangkuk besar." Setelah semua orang selesai sarapan, suara derap kaki kuda di jalan resmi di luar penginapan menjadi semakin keras dan jelas. Waktu untuk mengucapkan selamat tinggal hampir tiba. Chen Ping'an tiba-tiba teringat sesuatu, jadi dia menoleh ke Zhong Kui dan bertanya dengan suara ragu-ragu, "Bisakah kau menuliskan sebuah bait untukku?" Sarjana berjubah biru itu adalah seorang sarjana terhormat dari Akademi Konfusianisme, jadi Chen Ping'an berasumsi bahwa dia sangat mahir dalam kaligrafi. Dalam hal itu, Chen Ping'an dapat menganggap sebuah bait dari Zhong Kui sebagai pertanda baik untuk tahun yang akan datang. Mata Zhong Kui berbinar, dan dia bertanya, "Apakah Anda akan membayar saya? Seberapa serakahkah kau sebenarnya?" Jiu Niang tertawa terbahak-bahak. Zhong Kui dengan malu-malu berlari kecil ke konter sebelum menggosok-gosok tangannya dan berkata, "Jiu Niang, berikan aku kuas dan tinta." Jiu Niang membalasnya dengan memutar bola matanya. "Kau kan yang disebut akuntan penginapan, tidak bisakah kau mencari tahu sendiri hal-hal ini? Memang benar ada kuas kaligrafi, tinta, dan kertas bait merah kosong di penginapan itu. Ini karena kakek ketiga yang bungkuk akan menulis sendiri bait-bait puisi setiap tahun baru. Dia adalah adik laki-laki ketiga Yao Zhen, jadi wajar jika tulisannya sangat bagus. Meskipun klan Yao adalah klan militer besar di perbatasan, hal ini tidak menghentikan mereka untuk memberikan penekanan yang besar pada studi sastra. Jika anggota klan Yao hanyalah seniman bela diri yang kasar, maka tidak mungkin mereka dapat dengan mahir menyusun formasi militer dan menerapkan strategi militer. Namun, Chen Ping'an memberitahu mereka bahwa tidak perlu menyiapkan kuas dan tinta. Dia sudah memiliki semua itu. Sebelum mengatakan ini, dia sudah menggerakkan pergelangan tangannya dan mengambil penusuk angin dan salju dari harta karun di sakunya. Pei Qian dengan patuh mengambil kertas-kertas berisi bait-bait merah itu dan meletakkannya di atas meja. Sembari melakukan itu, dia tidak lupa menatap Zhong Kui dan memperingatkannya, "Kamu harus berusaha dan menulisnya dengan benar. Bait-bait ini akan terpampang di pintu rumahku kelak." Zulian dan yang lainnya berjalan mendekat, sangat penasaran tentang apa yang akan ditulis oleh sarjana terhormat itu. Adapun mengenai dari mana Chen Ping'an mendapatkan kuas kaligrafinya dan mengapa kuas itu tidak membutuhkan tinta, Jiu Niang berpura-pura tidak memperhatikan apapun. Zhong Kui menerima kuas itu dan menenangkan diri, ekspresi serius yang jarang terlihat menghiasi wajahnya. Kemudian ia berteriak pelan sebelum menggoreskan kuas kaligrafi di atas kertas bait merah seolah-olah itu adalah naga yang terbang tinggi. 5 karakter muncul di atas kertas. Para tokoh tersebut tampak sangat sopan, namun mereka sebenarnya tidak bisa dianggap mengesankan dan bersemangat. Kelima karakter tersebut adalah sikat yang meluncur memicu badai dahsyat. Jelas sekali bahwa kelima karakter ini seharusnya tidak muncul dalam sebuah bait. Bahkan,
Sepertinya Zhongkui memanfaatkan kesempatan langka ini untuk memamerkan statusnya sebagai seorang sarjana Konfusianisme. Ada senyum di wajah Sulian saat dia berdiri membungkuk dan dengan hati-hati memeriksa kelima karakter itu dengan mata menyipit. Sui Yubian sudah menoleh ke arah pintu masuk penginapan. Konvoi dari klan Yao hampir tiba. Jiun yang tampak tanpa ekspresi saat memberi instruksi, "Si lumpuh kecil, pergi dan bawakan aku sapu." Ada yang merasa gatal lagi. "Kumohon jangan," pinta Zhongkui dengan ekspresi polos. "Aku sudah berusaha keras. Jika kau benar-benar tidak senang dengan ini, aku selalu bisa menulis yang baru. Aku akan menanggung biaya 2 lembar kertas bait puisi di atas meja ini." Chen Pingan tersenyum dan berkata, "Tidak, yang ini sebenarnya cukup bagus, saya akan menerimanya. Tulis saja 5 karakter lagi dan kita selesai." Jiun yang menatap tajam Zhongkui, dan yang terakhir buru-buru mendorong bocah pincang yang sedang mengejek itu sebelum berkata, "Bawakan aku sepasang kertas bait lagi dari kamar tuanmu." "Tidak, 2 saja. Dengan begitu, aku bisa cepat menulis bait lain." Kalau Jiun yang tidak puas lagi. Zhongkui menyelesaikan bagian kedua dari bait pertama dengan puisi yang selesai membuat hantu menangis. Mungkin karena merasa telah bertindak terlalu jauh dengan bait-bait puisinya itu, Zhongkui tertawa kering. "Aku sudah lama tidak berlatih, jadi aku tidak menulis bait ini dengan baik. Ini kurang dari setengah kemampuanku." Zhongkui menulis 2 bait berikutnya dengan cara yang sangat pantas dan penuh berkah. Kedua bait tersebut memang pantas untuk perayaan festival musim semi, dan bukan bait yang menyombongkan diri seperti bait pertama. Keberuntungan di tahun baru, musim semi yang penuh harapan. Zhongkui sangat puas dengan dirinya sendiri setelah menulis bait kedua ini. Dia menjelaskan bahwa semua bait perayaan tahun baru Imlek di dunia didasarkan pada isi bait tunggal ini. Sementara itu, Jiun yang paling puas dengan bait ketiga. Hal ini karena bait tersebut sangat sesuai dengan situasi saat ini. Negara makmur, keluarga-keluarga di negara ini makmur, orang tua aman, kaum muda aman, semua orang aman. Bahkan Pei Qian pun cukup senang dengan bait puisi itu, sehingga akhirnya dia tidak bersikap kurang ajar kepada Zhongkui. Chen Pingan dengan hati-hati menyimpan ketiga bait syair festival musim semi itu sebelum menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Zhongkui. Zhongkui dengan tenang menerima rasa terima kasih Chen Pingan. Lalu keduanya saling memandang. "Sikat," Chen Pingan mengingatkan sarjana bangsawan itu dengan suara sedikit kesal. "Aku sudah memberimu 3 bait syair festival musim semi dengan berkah yang begitu indah, jadi tidak bisakah kau memberiku 1 kuas kaligrafi saja?" tanya Zhongkui. "Tidak," jawab Chen Pingan sambil menggelengkan kepalanya. Zhongkui masih ingin menawar harga, namun ia segera menyadari ekspresi muram di wajah Jiun Yang. Sangat mungkin bahwa Jiun Yang tidak akan lagi meminta bantuan bocah pincang itu untuk mengambil sapu, melainkan akan mengambil sapu itu sendiri untuk mengusirnya dari penginapan. Zhongkui menghela napas dan dengan berat hati mengembalikan penusuk angin dan salju kepada Chen Pingan, bergumam, "Karakter pada gagang kuas, menulis seolah dibantu oleh para dewa, memiliki kedekatan yang kuat denganku. Seolah-olah kita diciptakan untuk satu sama lain. Chen Pingan, apa yang kau lakukan adalah memisahkan sepasang kekasih. Ini benar-benar merusak suasana hati." Chen Pingan tidak sengaja menyembunyikan apapun saat ia menyimpan tongkat angin dan salju, hadiah dari Li Xisheng. Ia tersenyum dan menjawab, "Aku benar-benar tidak bisa memberikan kuas ini kepadamu." Melihat ekspresi sedih Zhongkui, Jiun Yang tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu membayar kertas bait lagi. Tidak hanya itu, kamu bahkan bisa menerima sebotol anggur plum hijau berusia 5 tahun sebagai pembayaran untuk menulis 3 bait tersebut." Senyum lebar langsung terpancar di wajah Zhongkui. Kepulan debu beterbangan di udara di jalan resmi di luar penginapan kecil itu. Gadis muda Yao Lingzi dan bocah muda Yao Xianzi turun dari kuda mereka bersama-sama dan berjalan ke penginapan untuk menyapa Chen Pingan dan yang lainnya. Jiun yang berpesan kepada Yao Lingzi untuk berhati-hati selama perjalanan, setelah itu Yao Lingzi menangis terseduh-seduh. Kelopak mata Yao Lingzi juga memerah saat dia menundukkan kepala dan berbalik, tidak lagi menatap ekspresi cemas ibunya. Yao Zhen mengenakan pakaian kasual saat berdiri di samping sebuah kereta. Ia sengaja menyiapkan 3 kereta kosong sebagai bagian dari konvoinya ke ibu kota,
dan secara khusus juga menyiapkan 5 kuda yang kuat dan tampan untuk Chen Ping'an dan para pengikutnya. Semua kuda ini adalah kuda-kuda kelas atas dari pasukan perbatasan Kekaisaran Kuan Agung. Bahkan, keturunan terkaya di ibu kota pun mungkin tidak mampu mendapatkan kuda seperti itu. Dia tidak menyangka bahwa selain gadis kecil kurus dan wanita cantik yang membawa pedang di punggungnya, Chen Ping'an dan ketiga temannya yang lain semuanya memilih untuk melakukan perjalanan ke utara dengan menunggang kuda. Tentu saja, dia tidak keberatan dengan hal ini, dan dia menyapa Chen Ping'an sebelum kembali ke keretanya sendiri. Ada sekitar selusin buku militer di dalam kereta, dan semuanya telah diwariskan oleh leluhur klan Yao. Setiap buku dipenuhi dengan catatan dan pemikiran para leluhur tersebut. Bahkan, hampir setiap halaman dipenuhi dengan catatan dan pemikiran. Mungkin ini adalah tanda pewarisan yang tertib dalam klan besar dan berpengaruh yang telah ada selama bertahun-tahun. Yao Zhen hanya membawa 3 anggota klan Yao bersamanya kali ini. Ketiganya berasal dari generasi yang sama. Yao Jinzi duduk sendirian di kereta, sementara Yao Xianzi dan Yao Lingzi duduk berdampingan di bagian paling belakang iring-iringan. 7 penyempurna Qi yang menyertainya tersebar di seluruh konvoi. Yao Zhen dengan jujur mengungkapkan kepada Chen Ping'an bahwa ada 2 tetua tamu dari Kekaisaran Kuan Agung yang diam-diam mengawasi konvoi tersebut. Jika dia tidak diperintahkan untuk memasuki ibu kota kali ini, bahkan posisinya sebagai jenderal berpangkat tertinggi di wilayah perbatasan pun tidak akan cukup baginya untuk memerintah kedua kultivator ini. Sekitar 60 orang lainnya adalah prajurit berpengalaman, serta sejumlah kecil kerabat mereka. Sebagian besar dari mereka adalah pengurus dan pelayan klan Yao. Chen Ping'an perlahan menunggang kudanya di antara iring-iringan klan Yao. Zulian tetap bungkuk meskipun sedang menunggang kuda, dan tubuhnya yang condong bergoyang-goyang mengikuti langkah kudanya. Dia tampak seperti orang yang paling santai dan ramah di antara keempat bawahan Chen Ping'an. Lu Baixiang sedang beristirahat dengan mata tertutup. Adapun Wei Xian, dia tampak paling nyaman saat berkendara bersama iring-iringan kendaraan. Dia seperti ikan di dalam air. Sesampainya kembali di penginapan, Jiun yang enggan mengalihkan pandangannya untuk waktu yang lama. Kakek ketiga yang bungkuk itu berjongkok di depan penginapan sambil merokok. Kepulan asap melengkung naik dari pipa rokoknya seperti kabut pegunungan yang membanjiri lembah, menyembunyikan kerutan-kerutan perubahan hidup di wajahnya yang sudah tua. Bocah pincang itu memanjat ke atap dan menatap ke kejauhan. Mereka baru saja berpisah, namun ia sudah mulai menantikan dengan penuh harap pertemuannya kembali dengan kakak perempuannya yang cantik yang membawa pedang di punggungnya. Zhong Kui berjalan ke makam kecil di dekat penginapan. Batu nisan mini itu sudah roboh, dan seseorang juga telah menggali makam tersebut dan mengambil isi yang terkubur. Ini cukup lucu, lagi pula, dia masih anak kecil. Zhong Kui mengusap rambutnya dan berbalik untuk melirik iring-iringan yang berbaris menjauh. Ia menarik pandangannya dan menggenggam kedua tangannya di belakang punggung, bergoyang maju mundur saat berjalan kembali ke penginapan. Matahari terbit dari laut timur, menyebarkan emas cair sejauh ribuan mil. Bulan terbenam di balik gunung barat, ketika kera-kera mulai bersuara. Sayang sekali puisi ini tidak seimbang. Jika tidak, puisi ini akan ditakdirkan menjadi puisi terkenal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Zhong Kui berpikir sejenak, ragu-ragu apakah ia harus pergi ke kota rubah. Tuannya terlalu penakut. Lagi pula, dia adalah master gunung dari Akademi Penakluk Agung, dan dia bahkan berasal dari kediaman seorang bijak di benua ilahi bumi tengah. Nama rubah berekor 9 itu tercatat di bagian paling atas halaman kedua catatan nama asli Tuan Bai, tetapi bukankah ini menyiratkan bahwa membunuhnya akan semudah mengucapkan satu kalimat karena dia tahu nama aslinya. Zhong Kui meletakkan tangannya di belakang kepalanya, membiarkan angin segar menyapu wajahnya. Seolah-olah hembusan angin musim gugur kecil juga berkibar di lengan bajunya yang terangkat. Inilah sisi Zhong Kui yang belum pernah dilihat oleh pemilik penginapan Jiun yang sebelumnya.